Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Gurdi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Perkenankan saya memaparkan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tugas dari demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya untuk menciptakan perubahan positif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan metode Bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. Menentukan pertanyaan untuk memandu penelusuran kekuatan, potensi, aset dan peluang. A. Ambil pelajaran. Menemukanali pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak saya mewujudkan merdeka belajar dan melahirkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi guru penggerak tersebut, prakarsa perubahan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja dari prakarsa perubahan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk karakter, untuk membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, mencari informasi, literasi dari buku, jurnal, dan lain-lain untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya, membuat inovasi dan kreasi dalam media pembelajaran. Selanjutnya, membuat media pembelajaran yang inovatif. Kemudian, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensi? Selanjutnya, teori dan praktik apa saja yang bisa mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi? Selanjutnya, keterampilan pengalaman apa saja yang pernah saya terapkan dalam proses pembelajaran kepada siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, melakukan survei dan mewawancarai guru, rekan sejawat yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mewawancara
dengan siswa tentang bagaimana pengalaman mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, menganalisis data penilaian siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tahap gali mimpi. Pertanyaan: bagaimana kreativitas dan inovasi siswa terjadi jika pembelajaran yang berdiferensiasi telah berjalan baik? Selanjutnya, bagaimana jika siswa menjadi orang yang siap untuk sukses di perguruan tinggi, karir, dan usaha? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Menguasai materi pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Selanjutnya, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, berusaha untuk dekat dengan murid agar bisa mengenali karakter belajar murid. Tahap jabarkan rencana. Pertanyaan: apa langkah pertama yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Selanjutnya, apa inovasi dan kreasi dalam media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa? Selanjutnya, berapa lama target waktu dibutuhkan untuk mewujudkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Selanjutnya, bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran berdiferensiasi? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai minat dan bakat siswa. Menerapkan media pembelajaran yang berbeda-beda sesuai kemampuan siswa. Berkolaborasi dengan teman sejawat, melakukan evaluasi dan refleksi pada tiap akhir proses pembelajaran. Membuat jurnal refleksi dari murid, rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua murid. Tahap atur eksekusi. Pertanyaan: siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi? Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi bisa terlaksana dengan baik? Kapan mulai melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai dengan bakat belajar siswa. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk melihat kemampuan siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan orang tua murid. Kemudian dilakukan pada tiap proses pembelajaran. Harapan: dengan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa yang menjadikan mereka manusia yang siap, unggul, dan terampil di kehidupannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Jadilah guru yang penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.